Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'du. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabi Al-Hikam, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Ihalatuka al-a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatuka utawi oleh irong ligerake al-a'mala ing piro-piro amal ala wujudil faraghi ing atase wujude faragh, wujude rampung atau wujude kekosongan. Min iku min ru'unatin nafsi, saking piro-piro kegoblokane awak. Jadi ihalah adalah memindahkan ya, atau menunda, penundaan. Kalau dari hiwalah, akad hiwalah itu kan menunda. Sebenarnya ini tanggunganmu, kamu pindahkan ke lain, atau itu sebenarnya adalah hak waktu sekarang kamu pindahkan ke yang lain, atau ya penundaanmu lah ya. Penundaanmu akan amal pada wujudnya kesempatan, itu termasuk tanda-tanda kebodohan dirimu. Jadi di sini Ibnu Athaillah menerangkan bahwa sebagai murid, sebagai seorang salik, ini jangan sampai melakukan penundaan akan amal. Ya, misalkan kita disibukkan oleh urusan dunia, disibukkan oleh pekerjaan, kemudian karena kesibukan itu kita menunda sebuah amalan, baik itu berupa sholat, berupa puasa misalkan, atau zikir dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita menundanya dengan berangan-angan, nanti saja kalau sempat. Karena apa? Ya karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi nanti. Ketika kamu tunda, tahu-tahu kamu sudah meninggal, kamu sudah mati, siapa yang tahu? Sejam yang akan datang kita akan apa kan? Kita tidak tahu. Di samping itu berarti kita mendahulukan perkara dunia dari perkara akhirat. Itu juga sebuah kebodohan. Kebodohan lainnya adalah bahwa kita anggap nanti ada kesempatan. Padahal seperti kita ketahui adalah kesibukan dunia ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita misalkan sebelum kita mempunyai kesibukan ya, orang-orang yang tidak mempunyai kesibukan itu bahkan untuk cari kerja saja sulit. Tapi ketika dia sudah dapat pekerjaan, maka ini pekerjaan itu akan berdatangan. Karena ya sebuah kesibukan akan mendatangkan kesibukan yang lain. Bahkan kalau guru saya dulu ya, Syekh Abdul Wahid Juhdi, itu berpendapat begini, kalau punya pekerjaan itu berikan pada orang sibuk, maka dia akan sukses, akan berhasil.
sebuah pekerjaan diberikan pada orang yang tidak punya pekerjaan itu sulit berhasil. Rumus dunia begitu itu. Katanya seperti itu. Dan memang ternyata saya buktikan juga seperti itu. Ketika ada sebuah pekerjaan suruh apa gitulah. Itu lebih cepat selesai ketika kita berikan pada orang yang sibuk. Karena dia sibuk itu artinya dia mempunyai semangat untuk bekerja. Maka pekerjaan pun dicepatkan, selesai, disempatkan. Jadi amal itu jangan menunggu kesempatan, tapi sempatkanlah dirimu untuk beramal. Ya, jadi jangan sampai kamu menunggu kesempatan untuk beramal, tapi sempatkan dirimu untuk beramal. Karena tadi kalau kesempatan itu ditunggu itu tidak akan datang. Kesempatan tidak akan ada, justru nanti akan lebih sibuk lagi. Makanya di sini dikatakan bahwa menunda amal, menunggu kesempatan adalah merupakan ru'unatun nafsi atau merupakan kebodohan diri. Jadi dan lebih baik lagi itu segala sesuatunya itu jadikan amal ya. Jadi hidup ini segala sesuatu yang kita jalankan adalah amal. Bahkan pekerjaan dunia pun itu kalau diniati dengan benar juga menjadi amal. Misalkan kita bekerja, kita niatkan untuk mencari ma'isyah, untuk keluarga, itu kan juga amal. Jadi semua yang dilakukan oleh seorang mukmin itu amal sebenarnya. Jadi jangan sampai karena yang kita lakukan justru kita meninggalkan amal. Wong hidup ini amal kok. Selingan yang tidak bernilai amal itu sebenarnya bisa kita hindarkan. Jadi yang tidak ada nilai amalnya itu sebenarnya ya harusnya kita hindarkan. Tapi terkadang memang kesibukan dunia kan begitu ya. Ketika misalkan kita niatkan untuk nafkah padahal sudah cukup, kan bisa kita niatkan lain untuk untuk jihad. Untuk jihad dalam artinya ketika kita sudah kaya kita tetap giat dalam bekerja dengan alasan untuk jihad, untuk kepentingan umat misalkan. Untuk kepentingan umat, untuk lebih mudah menyebarkan agama dengan kekayaan kita. Jadi semuanya menjadi amal. Jadi tidak ada alasan menunda amal karena kesibukan dunia. Jadi sekali lagi sempatkan untuk beramal. Jangan beramal menunggu sempat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa selalu menggunakan seluruh waktu kita untuk beramal, untuk taqarrub menuju Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.